welcome back to Worship from Home 14. So how are you guys? We're good. Are you sure? Yes, I'm I am really good. Please check. Woo! With me. Wow! So today we are going to praise and worship and listen to God's words. But before that, we must prepare ourselves and get comfy. Prepare your Bible, but most important is you prepare our Hearts. So position your heart to receive all His blessings. All right, guys, are you ready? You ready? I'm ready. All right, let's go. God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. Mari kita rayakan kasih Tuhan sama-sama sore hari ini. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku.
Mari pada saat ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. We bring our hearts, we bring our thanksgiving, we offer our life to Him. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. We are celebrating Your goodness in our life. Dan pada sore hari ini kami mau Tuhan bersyukur untuk semua yang sudah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. We offer this song, Lord. To you, Jesus. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku.
so good, Lord. You are so good, Lord. Saat ini kami membuka hati kami, Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Biarkanlah Tuhan hati kami penuh dengan sukacita, dan biarkanlah firman ini menguatkan kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau, Tuhan, selalu ada sukacita, selalu ada kasih-Mu, ada Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, untuk Engkau berikan kami kekuatan, untuk Engkau berikan kami kemampuan. This is our hearts, Lord. Dan kami buka hati kami untuk Engkau berbicara pada kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai fans, ketemu lagi dengan aku Kak Helena. Apa kabar kalian? Aku baik-baik aja di sini. Gak ada yang tanya ya? Gak apa-apa. So, today we're going to hear God's Word. Dan sebelum kita mulai firman hari ini, kita akan buka ayat hafalan kita bulan ini. Dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Oke, aku bacain ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sekali lagi aku bacain ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat hafalan bulan ini diingat setiap hari, kita tulis di meja belajar kita sebelum kita kelas online, kita baca dulu, oke? Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi bareng-bareng yuk. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Nah, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pernah gak sih kalian punya teman? Nah, terus teman kalian ini selalu ada buat kalian. Selalu nemenin kalian, ngebantuin kalian, di saat sedih menghibur kalian. Terus tiba-tiba satu kali teman kalian bilang bahwa kayaknya hari ini udah waktunya aku harus pergi. Pasti kalian kayak, wah aku sedih banget. Kayak ngerasa kehilangan gak sih kalau misalnya tiba-tiba teman kita itu pergi. Tapi teman kita itu bilang, tenang aja, walaupun aku pergi, gak akan meninggalkan kamu sendirian. Kamu akan aku berikan seorang teman atau penolong selagi aku pergi. Wah, gimana tuh ya maksudnya? Ini tuh sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya selalu mengandalkan Yesus. Mereka semua tenang karena Tuhan Yesus selalu ada bersama mereka ketika mereka lapar, ketika mereka harus bagiin makanan. Mereka cuma bilang, Tuhan Yesus, kita gak ada makanan. Oke, sini makanannya. Tuhan Yesus bisa lipat gandakan. Tapi tiba-tiba satu kali Tuhan Yesus bilang, udah waktunya aku akan pergi. Gimana coba rasanya? Pasti murid-muridnya langsung shock. Gimana nih, aku bisa gak nih ngelaluin kehidupan tanpa kamu, Tuhan? Terus Tuhan Yesus bilang, tenang aja, karena aku akan minta kepada Bapa
untuk memberikan seorang penolong yang lain selain Yesus. Kalau Yesus kan cuma ada waktu fisik ketemu fisik kalau waktu itu. Tapi dia bilang, aku akan minta ke Bapa seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita di mana aja. Karena Roh Kudus ditaruhkan di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itu adalah super powernya Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, teman-teman. Wah, luar biasa gak sih? Kayaknya sih pasti keren banget. Nah, kalau ngomong-ngomong super power, pasti semua orang langsung kayak, pasti bisa terbang, bisa baca pikiran mungkin, atau mungkin bisa ngeluarin jaring laba-laba gitu kan, kayak Spider-Man. Tapi bukan itu. Super power yang Tuhan kasih adalah roh cinta kasih. Roh cinta kasih kayak gimana tuh ya? Roh cinta kasih adalah ketika kita melakukan segalanya dengan kasih dan mengasihi tanpa batas. Aduh Kak, berat banget sih. Kayaknya aku gak bakalan bisa deh. Kata siapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang udah kasih Roh Kudus kepada kita semua. Nah, tapi sayangnya seperti super power orang-orang di cerita-cerita heroes movie, itu mereka punya super power, tapi kalau super powernya nggak dipakai, itu nggak akan berfungsi dan berlaku buat mereka. Nah, sama seperti Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus udah kasih Roh Kudus, kalau Roh Kudusnya kita nggak minta tolong, nggak mohon bantuan Roh Kudus gak akan bekerja karena dia akan menunggu kita untuk meminta bantuannya dia. Sama seperti ketika kita memilih untuk mengasihi daripada kesel, daripada marah-marah, kita memilih bersukacita daripada bete-bete, kita memilih untuk berdamai daripada kita berantem, kita milih untuk bersabar, kita nggak buru-buru, nggak memaksa, kita bermurah hati untuk berbagi ke sesama kita berbuat kebaikan daripada kita bales dendam, kita juga terus setia ketika kita mengerjakan PR daripada malas-malesan, kita juga berbicara dan bertindak lemah lembut, nggak teriak-teriak, dan juga ketika kita menguasai diri kita daripada kita bertindak kasar. Tahu nggak sih teman-teman? Itu adalah suatu sikap bersama Roh Kudus. Sadar nggak? Tadi aku udah nyebutin 9 sifat buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. 9 sifat buah roh itu terdiri kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan gak ada tuh hukum-hukum yang menentang hal itu. Kira-kira kalau itu adalah buah roh, kita bisa seperti jus, teman-teman. Siapa yang suka minum jus? Nah, misalnya nih jus mangga. Jus mangga itu dibikin dari buah apel. Nggak mungkin. Nggak mungkin, teman-teman. Jus mangga pasti dibuatnya dari buah mangga, ya nggak sih? Nggak mungkin. Kalau kamu dapet jus mangga tapi ngambilnya buahnya anggur atau apel, pasti yang ada hasilnya bukan jadi jus mangga. Nah, sebuah jus, kalau kalian pergi ke toko untuk beli, jus itu harganya lebih mahal dari buahnya. Tahu gak sih kenapa? Karena ketika membuat jus itu, mungkin buahnya akan diperes, akan di blender, akan di bejek-bejek mungkin, biar sarinya keluar. Dan sari yang keluar itu yang dijadikan jus buat diminum. Kenapa harganya lebih mahal? Karena harus diproses dulu. Harus dibuat dulu. Nggak tiba-tiba buah berubah jadi jus. Enggak. Nah, ini sama teman-teman. Sama seperti kita di dalam kehidupan kita. Kita itu buah apa sih? Tuhan udah kasih kita Roh Kudus. Dan berarti ada 9 sifat Roh Kudus di dalam kita. Sama seperti kehidupan kita, kalau kita nih
ibarat buah diperes, kira-kira jus apa ya yang keluar dari kehidupan kita? Ketika kita mempunyai sifat 9 sifat daripada buah roh itu, pasti ketika kita menghadapi permasalahan, situasi yang gak enak, keadaan yang mungkin bikin kita gak nyaman, kita akan mengeluarkan jus kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita akan mengeluarkan kebaikan, kemurahan, semua sifat-sifatnya Roh Kudus. Nah, pengen gak sih kayak gitu? Aku sih pengen banget, tapi ternyata itu gak mudah teman-teman. Karena ya diperlukan latihan, dan juga kita harus terus mengingatkan diri kita untuk terus baca firman, terus berdoa dalam setiap keadaan apapun. Nah, ketika kita harus melalui situasi yang gak enak, jangan lupa kita mengandalkan Roh Kudus hingga keluar sifat-sifat Roh Kudus. Dan kita meresponnya dengan benar juga. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, versi New English Translation, disebutkan bahwa For God did not give us a spirit of fear, but of power and love and self-control. So, teman-teman, kita gak bisa melakukan kehidupan ini sendirian, teman-teman. Kita harus butuh Roh Kudus, kita perlu Dia untuk membantu kita di dalam keseharian kita. Biar kita tuh ingat terus kalau kita punya superpower yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, dan kita harus pakai, teman-teman. Jangan lupa, karena superpower itu gak bisa dipakai kalau kita gak menggunakannya. So, ask the Holy Spirit to guide us every day in our daily activities, and we have a superpower to love because Holy Spirit is inside of us. Yuk kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian Tuhan, tapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang senantiasa bisa menemani kami, yang bisa menolong kami Tuhan, di dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. Karena Engkau tahu Tuhan, perjalanan kami di dunia ini gak mudah, keseharian kami mungkin gak akan gampang Tuhan, dan apalagi dalam situasi sekarang rasanya kita sering bosan, mungkin kita maunya marah-marah atau suka ngeluh. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kita masing-masing semua mengingatkan kita kalau misalnya ada Tuhan Yesus, bahwa bersama Roh Kudus ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita, dan kita bisa memilih untuk tetap bersyukur di dalam segala hal karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap kita yang mungkin saat ini sedang kurang enak badan, sedang sakit. Tuhan Yesus bilang, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai kita semua. Dan juga aku berdoa untuk kita semua yang mungkin saat ini lagi hatinya lagi kurang baik, lagi kesel, lagi marah. Tuhan, Engkau adalah sumber damai sejahtera kami. Biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam hati kami, dan ada sukacita yang penuh di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa bisa melalui hari-hari kami saat ini dengan penuh kasih dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini, Engkau yang ingatkan terus melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Biar segala kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you guys. See you again. God bless you. It's game time. Say it with me. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ready? 3, 2, 1. Time's up. During this quarantine, remember to stay safe. Eat lots of fruits and vegetables. Wash your hands. Only go outside if necessary, and always wear a mask. Stay 1 meter apart at all times, and avoid touching your face. Thanks for watching. Stay safe. So, how was the sermon? Do you feel blessed? I feel blessed. We feel blessed. Yay! You want to feel blessed again? See you guys next week in the next Worship from Home for Teens. Teens. God bless. God bless. Bye.